Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube Sejokulhu. Di episode pertama kita sudah mengunjungi ke kediaman Abuya Syar'i. Lanjut di episode kedua kali ini kita mengunjungi kediaman Abuya Munfasir di Kampung Cipulus, Desa Barubuk pada Rincang. Nah, ini untuk mengunjungi ke kediaman beliau, kita melewati di depan itu ada pondok pesantren Bismillah. Lalu kita masuk gang, lurus saja. Setelah itu nanti kita akan menemukan pondok pesantren yang sangat besar sekali, pondok pesantren Serapi, pimpinan Kiai Haji Thoib Al-Jauhari. Nah, ini pondok pesantrennya. Sejokulhu masih mengikuti kegiatan wisata literasi religi yang dibentuk oleh Juriat Kesultanan Banten di Kota Serang bersama Tera Tunisma, juga Kang Andro dan teman-teman. Saya diberi amanah oleh mereka untuk meliput kegiatan. Nah, karena di kediaman Abuya Munfasir ini kita tidak diperkenankan untuk meliput atau merekam dengan HP. Jadi kita merekam hanya boleh di luar saja, begitu kira-kira. Banyak sekali memang larangan-larangan ketika kita mengunjungi di kediaman Abuya Munfasir. Ya, salah satunya larangan itu adalah HP, main HP nggak boleh. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh kita menggunakan HP. Kita doakan selalu ya, semoga guru kita Abuya Syar'i juga Abuya Munfasir sehat selalu, dipermudah segala urusannya, dilimpahkan milik rezekinya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga kita perbanyak sholawat, semoga kita semua mendapatkan keberkahan baik di dunia ataupun di akhirat nanti, amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina walimasyayikhina walijami'il muslimin wal muslimat. Jadi di kediaman Abuya Munfasir ini pemandangannya sangat sejuk sekali. Kiri kanan kita akan menemukan pemandangan dua gunung, begitu. Pemandangannya rindang, daunnya rindang sekali, sangat sejuk sekali, tidak bising. Jadi sangat nikmat sekali kita kalau berada di sana ya. Oke, baik. Saya sedang bersama Om Andro, salah satu pendiri dari wisata
literasi religi. Kali ini saya sedang berada di kediaman Abah Munfasir, tapi HP dilarang masuk ke dalam. Boleh nggak Om, kira-kira kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih latar belakang didirikannya wisata religi ini? Oke. Buat teman-teman mungkin latar belakang kita mengadakan kegiatan seperti ini sebetulnya berangkat dari kesadaran kita lah. Kebetulan saya ikut bergabung bersama di grup WA grup di Zuriat Kesultanan Banten. Di situ kita mengadakan rembukan bagaimana kalau kita mengadakan atau membuat semacam perjalanan wisata religi, di mana setiap periode tertentu kita mengadakan kegiatan seperti napak tilas, wisata sejarah gitu, wisata religi. Kita berziarah ke makam para leluhur Banten, para tokoh-tokoh spiritual atau tokoh-tokoh perjuangan yang telah berjasa di masa lalu dalam penyebaran Islam dan dalam pergerakan kemerdekaan. Itu sejak kapan? Itu kita sudah berjalan kira-kira sudah 4 bulan yang lalu. Kita sudah. Di mana itu? Awalnya kita awal sekali kita di kawasan Kesultanan Banten, kemudian ke daerah Pontang, Tanara di situ, kemudian seputaran kawasan Kasunyatan, Panembahan Maulana Yusuf. Ini yang keberapa ini? Ini sudah berjalan yang ketiga. Yang kedua itu kita ke Caringin, ke Syekh Asnawi dan ke Masjid Agung Caringin. Kita ke sana. Kemudian yang ketiga kali kita ke sini. Tadi pertama kita ke Abah Sari, yang kedua ke Abah Munfasir, setelah ini di Sirhab. Om Andro udah berapa kali ke sini kira-kira? Kalau saya memang sudah saya sudah rutin lah kalau saya memang sering ke sini gitu. Tiap bulan bahkan bisa sebulan itu bisa 2 atau 3 kali. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengunjungi agenda-agenda hari ini kita mengunjungi Abah Sari sama Abah Munfasir? Bisa dijelaskan? Oke, jadi kebetulan begini. Kalau buat saya pribadi ini adalah kebutuhan spiritual buat saya gitu, buat saya pribadi. Tapi yang ingin saya tularkan kepada teman-teman adalah bagaimana kita menghargai dan menghormati ulama dengan cara kita bersilaturahmi, mengunjunginya gitu, mengambil keberkahan dari beliau-beliau para ulama ini. Kemudian kita minta didoakan supaya keberkahan selalu bersama kita, karena yang harus dicatat oleh kita adalah ulama adalah pewaris para nabi. Pada siapa lagi kita bertakzim kalau bukan kepada ulama. Seperti itu. Harapan ke depan untuk wisata religi ini boleh kan terbuka untuk umum di luar Banten juga? Silakan. Tadi ada berapa? Bahkan tadi ada dari Jakarta, sebetulnya ada dari Bogor juga. Yang kemarin dari Bogor sudah ikut, cuman kali ini berhalangan hadir gitu. Terbuka untuk semua kalangan lah gitu. Harapan ke depan? Harapan ke depan ya kegiatan ini bisa semakin berkembang, pesertanya semakin banyak gitu, dalam rangka meningkatkan kesadaran spiritual ya. Nanti agenda setelah ini kemana nih kira-kira Om? Setelah ini kita kabar-kabari gitu. Karena biasanya sebelum kegiatan kita rapat dulu gitu ya. Kita rembukan dulu. Next kita mau kemana nih gitu. Melaporkan dari pada Rincang, Cipulus. Ini Cipulus ya. Pesantren tasawuf di Kampung Cipulus pada Rincang, Serang, Banten. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sejo Kulhu, share dan komen. Salam Bentar. Salam Bentar. Nah, tadi kita bersama rombongan dari wisata literasi religi bertemu langsung dengan Abuya Munfasir di gubuk sucinya. Kenapa kita harus bertemu dengan beliau? Karena memang beliau ini adalah salah satu tokoh tersohor, dihormati di Banten ini. Beliau adalah ulama besar yang
ahli tasawuf gitu ya. Seharusnya kita sebagai generasi muda, generasi milenial, mentakzimi beliau, menghormati beliau, atau bahkan kalau bisa kita minta didoakan oleh beliau. Saya ketika bertemu beliau minta didoakan agar istiqomah di jalan keilmuan dan dilancarkan segala urusannya, begitu, dipermudah segala urusannya. Ada salah satu rombongan dari Jakarta, beliau diberi nasihat oleh Abuya. Yang pertama adalah dari pola makan. Jadi kata Abuya itu, makan itu harusnya secukupnya saja, biar bisa menghidupi kita, bisa menguatkan tolak punggung kita gitu. Jangan berlebihan intinya kalau kata Abuya tuh. Kalau bisa kita berpuasa, kalau nggak kuat setiap hari ya Senin Kemis begitu. Dan yang kedua, cara berpakaian gitu, tidak lebih dari 2. Dan Abuya pun mencontohkan dengan pakaian seadanya begitu. Dan yang ketiga, rumah ini kata Abuya hanya sekedar menutupi saja, menutupi kita dari sinar matahari dan guyuran hujan. Itu Abuya juga mencontohkan rumahnya di Gubuk Suci itu seadanya begitu, dari kayu bilik. Agar apa kata Abuya? Agar hati kita bersih gitu, dari dosa, dari dengki, dari iri, dari sifat tamak. Dengan cara hidup sederhanalah salah satunya. Juga kita bisa memperhatikan keadaan orang lain yang tidak melebihi kekayaannya dari kita. Hanya itu saja yang bisa saya buat di konten ini. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Saya dari channel YouTube Sejo Kulhu dan Wisata Literasi Religi melaporkan dari Cipulus, Barubuk pada Rincang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.